Musim liburan sudah selesai dan musim kenyamanan pun juga sudah selesai bagi kita. Saya mau informasikan kepada Anda, coba lihat kanan kiri sekali lagi. Kasih salam, disenggol, katakan aku senang lihat kamu. Ayo disapa kanan kirinya. Dan Anda lihat juga bagian belakang, jemaat juga boleh menoleh ke belakang semua. Selain menyapa yang menonton dari First Media, dari televisi, kita ada di First Media setiap hari Minggu jam 10 malam. Dan juga yang menonton di YouTube channel New Life Indonesia. Anda sadar atau tidak sadar, ini akan terus diumumkan setiap minggu. Pastor Kasen juga bantu mencatat bahwa kursi kita tambah kira-kira hampir 100 kursi. Ya, jadi Anda lihat di belakang masih ada bangku-bangku yang kosong. Kenapa? Karena ini saatnya untuk kita tidak tinggal dalam kenyamanan. Jadi kalau Anda lihat, ini apa jemaatnya berkurang ya? Atau jemaatnya masih liburan? Enggak, jemaatnya enggak berkurang. Jumlahnya cukup stabil dan cukup oke. Tapi kita tambah 100 kursi. Sore pun ya 70-100 kursi ditambah. Jadi sore pun kursi tidak dikurangi. Why? Supaya jemaat tahu, ruangan ini besar ya. Ayo coba lihat kanan kiri, ternyata besar. Dan Anda tahu, selain kursi ditambah, jarak kursi sudah lebih dipepetkan. Dan kalau Anda lihat jemaat pagi jumlahnya seperti ini, ya lihat kanan kiri. Sekalipun kursi sudah kita tambah hampir 100 kursi, kapasitas jemaat kita di sekali ibadah masih bisa 3 kalinya ini. Katakan wow. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada saya untuk supaya kita sadar. Ruangan ini masih bisa dipakai untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Kalau kita pakai kursi yang lama, kelihatannya penuh terus. Dan banyak jemaat yang telat terus. Katakan kanan kiri, kamu tidak pernah telat kok. Haleluya. Itu beriman kita ya. Tapi kita mesti tahu, kita akan terus tambah. Supaya terus kelihatan ada yang kosong. Berarti apa? Supaya Surabaya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kok gak ada yang tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saya minta kita semangat. Ya, dan minggu lalu Pastor Nala Widya berkhotbah. Anda ingat bahwa beliau mengingatkan bahwa Surabaya adalah pusatnya kebangunan rohani. Di Ghost Gate cerita ya, karena di rumah sendiri jadi saya mau cerita dulu. Tahun 90-an, siapa yang lahir 90-an? Angkat tangan, jujur. Ya, di Ghost Gate, siapa yang tahu Ghost Gate? Angkat tangan. Wow, siapa enggak ngerti bahasa Indonesia? Angkat tangan. Ya, di Ghost Gate itu tahun 90-an terjadi lawatan Tuhan. Ya, waktu itu pendeta Timotius Arifin, pendeta Yusuf Sutanto, GMS, ada pendeta Alex Tanusa Putra, Betani, semuanya mereka bersatu dan setiap minggu ribuan orang berkumpul di Ghost Gate di Surabaya. Dan waktu itu saya masih digendong sama kungkung saya ingat sekali waktu itu saya masih umur berapa tahun. Tapi itu ingatan menancap sampai hari ini yang membuat saya menjadi hamba Tuhan. Setiap minggu ratusan orang dibaptis. Itu terjadi di Surabaya. Di manakah Surabaya sekarang? Surabaya sudah mulai tertidur. Zaman itu semua hamba Tuhan dari Bandung, Jakarta, dari Surabaya Praise Center, lahirlah Jakarta Praise Center. Lalu seorang pendeta namanya pendeta Jeffrey Rahmat bikin kegerakan anak muda jadi Jakarta Praise Center Youth. Yang sampai hari ini menjadi Jakarta Praise Community Church. Itu lahir dari kota Surabaya. Tuhan mau pakai Surabaya, kalau ada tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Tuhan mau pakai Anda dan saya. Tuhan mau pakai New Life Church. That's why minggu ini khotbah saya adalah rumah bagi semua. Masih dalam suasana ulang tahun gereja 2 minggu yang lalu. Thank you Sion Dekor yang selalu bukan hanya jemaat yang setia. Tapi selalu memberikan yang terbaik. Sampai hamba-hamba Tuhan selalu DM saya tanya, dekornya kok bagus? Itu pasti mahal. Saya bilang, iya pasti, mahal sekali. Wow, berapa? Tapi kita nggak bayar. Oke. Lu aku pengen, ya kontak aja. Kalau kamu 3 kali lipat. Amin. Ada orang-orang yang dipakai
Tuhan di gereja dalam bidang-bidang yang lain. Saya sebenarnya gini, saya khotbah sebulan 2 kali. Saya ingin selalu mempersiapkan pengajaran. Anda tahu 2 bulan terakhir khotbah saya tentang pemulihan hati. Bagaimana Anda menanti janji Tuhan. Bagaimana Anda mengasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan memulihkan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, jangan khotbah itu. Saya nawar sama Tuhan kemarin. Loh, aku pengen khotbah ini. Tapi kamu khotbah tentang DNA New Life Church. Anda tahu DNA kita apa? Revival, discipleship, influence. Slide-nya boleh ditampilkan. Revival, sama-sama katakan. Ini our church DNA. Revival apa? Discipleship and influence. Kita jangan lupa. Ini DNA yang Tuhan kasih. 2 minggu lalu saya khotbah di kebaktian ulang tahun gereja. Kebangunan rohani, pemuritan, dan menjadi dampak. Sama-sama kita baca bahasa Indonesianya. 1, 2, 3 apa? Kebangunan rohani, lebih keras. 1, 2, 3. Pemuritan, menjadi dampak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi kalau kita punya satu hati, yaitu tadi judulnya hari ini adalah rumah bagi semua. Tuhan ingatkan, khotbah ini bukan untuk Anda. Khotbah ini untuk orang di luar sana. Kadang kita senang khotbah yang aku diberkati. Apalagi kalau kita nyanyi, aku diberkati. Kalau tadi nyanyi amanku bersamamu, kita kurang ekspresif. Tapi kalau ada berkat-berkat untuk diri kita, pemulihan untuk kita senang. Tapi Tuhan bilang, kamu gak boleh khotbah itu. Saya dalam hati bilang, enggak Tuhan, aku pengen jemaat ini terus dipulihkan. Enggak, waktunya untuk mereka menjangkau. Waktunya untuk mereka mendengar khotbah untuk orang lain. Waktunya untuk mereka gak egois. Waktunya untuk mereka bangkit. Waktunya untuk mereka menjadi evangelis. Semua kita evangelis. Dalam bidang kita masing-masing. Saya masih nawar sama Tuhan. Gak mau Tuhan, berangkat. Hari Rabu kemarin ada seminar di tempat ini, seminar LGBTQIA++. Lalu waktu saya mau masuk ke CW, saya lihat satu mobil yang tulisannya jelas sekali dengan besar di belakang stiker tempelan, 5 roti, 2 ikan. Itu yang Tuhan suruh saya khotbahkan, saya nawar terus saya gak mau. By the way ini report dari seminar kemarin, hampir ada 360 orang yang datang, tepuk tangan, hampir 400 orang. Kita lihat foto-fotonya, banyak orang dipulihkan. Ini seminar bukan menghakimi mereka yang punya pergumulan untuk LGBT, bukan. Tapi ini seminar untuk membangun dan untuk menyadarkan, untuk merangkul. Nanti Anda, ini memang tidak di YouTube kan, karena ini sensitif. Tapi nanti kita akan berusaha untuk ada private link bagi Anda yang mau nonton dan sebagainya. Banyak sekali orang dipulihkan. Karena mereka yang punya pergumulan LGBTQ, lesbian dan sebagainya. Tidak ada bedanya dengan orang yang punya pergumulan dengan kemarahan, merokok, sama. Jadi kita tidak boleh menganggap dosa LGBTQ lebih besar daripada dosa bohong, daripada dosa fitnah dan sebagainya. Saya nggak akan ngulang. Tapi banyak sekali orang-orang yang datang, bahkan ada 20 gereja yang datang kemarin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dari luar. Saya nggak usah sebutkan. Kita kembali ke sini, mengenal poin yang pertama, fase yang pertama, bagaimana kebangunan rohani terjadi. Bagaimana kita melihat gereja ini terus bertumbuh. By the way, jam 1 siang anak-anak muda sudah stabil di angka 100 dan 100 plus. Dan siang hari ini akan ada 5 anak muda yang akan dibaptis. Hampir setiap minggu mereka membaptis. That's why kita terus pisah. Kebaktian Kamis, kebaktian pagi, kebaktian siang, kebaktian sore. We are on the move. Kita sedang bergerak, tapi kita sadar enggak? Yang pertama, fase yang pertama dari khotbah ini, kita mesti mengenal hati Tuhan. Katakan mengenal hati Tuhan. Kita mesti mengenal hatinya seperti apa dari cerita ini. Dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yaitu 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Anda mau menyimak? Yang mau menyimak katakan amin. Ketika Anda memulihkan, Anda pasti dipulihkan. Tidak usah harus khotbah terus tentang Anda dipulihkan. Tapi ketika orang lain dipulihkan, Anda akan dipulihkan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14, ayo kita baca dengan suara yang keras. Orang-orang yang akan membawa kebangunan rohani bagi Surabaya. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat,
ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Garis bawahi dulu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahasa Inggrisnya dikatakan, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion. Katakan compassion. Kurang keras. Compassion. Tuhan punya belas kasihan. Ini namanya dorongan hati Tuhan. Katakan dorongan hati Tuhan. Dan Tuhan sedang mendorong hati kita setiap hari. Tuhan sedang mendorong hati kita untuk kita mengerti hatinya. Tuhan sedang mendorong hati kita. Dan tahu nggak? Saya bacakan dulu konteksnya. Matius 14 ini. Ketika Tuhan punya belas kasihan. Sebelumnya dikatakan Tuhan Yesus sedang menyendiri. Orang banyak mengikuti dia. Harusnya agendanya Tuhan. Tuhan ingin menyendiri dan berdoa. Why? Karena di ayat-ayat sebelumnya, sepupu Tuhan Yesus yang namanya Yohanes Pembaptis baru dipenggal kepalanya. Tuhan dalam keadaan berduka ketika Anda baca ayat ini. Tuhan dalam keadaan sedih. Tuhan dalam keadaan yang gak mampu sebagai manusia. Ingat, dia 100% Allah. Dan dia juga merasakan saat ini kesibukanmu, kelemahanmu, penyakitmu. Tetapi ketika Tuhan melihat jiwa-jiwa, katakan jiwa-jiwa. Hatinya selalu tergerak dengan belas kasihan. Jesus was moved by compassion. Pertanyaannya, di dunia yang begitu sibuk ini, dunia Instagram yang begitu bising ini, bahkan dunia pelayanan yang ribut dengan pencitraan, kita kadang gak sadar bahwa dorongan hati Tuhan itu adalah dorongan hati untuk mereka yang terhilang. Halo? Tuhan punya dorongan yang kita gak rasakan. Compassion. Anda jangan berkata gini, kalau saya tes karunia, mau dites sampai saya umur 80 pun. Karunia jawatan saya yang pertama itu adalah penginjil. Dan jawatan saya yang terakhir malah gembala. Jadi bukan berarti, jadi saya ini bukan gembala murni. Saya jadi gembala karena kasih karunia Tuhan. Tapi jawatan saya yang pertama dan selalu jedok itu adalah penginjil. Dan karunia saya adalah di iman dan mujizat kesembuhan. Udah. Makanya ngomongnya terus selalu khotbah apapun baliknya ke KKR. Tapi bukan berarti, ini hanya tugas penginjil. Bukan. Tuhan Yesus pernah menjadi manusia yang sempurna. Dia juga adalah penginjil yang sempurna. Dia nabi yang sempurna. Dia guru yang sempurna. Dia rasul yang sempurna. Ini dorongan hati Tuhan bagi semua. Jangan dikira kalau saya ini doa buat jiwa-jiwa, saya bukan pamer. Pastor Irwan ya memang karena ekstrovert, gampang dia doa. Gak gampang. Tapi saya waktu baca ayat ini, saya ngalami ini. Dimana waktu Tuhan lihat orang yang membutuhkan. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Ini hatinya Tuhan, bukan hatinya Pastor Karsten, bukan hatinya Pak Kris. Suatu hari saya berdoa untuk minggu lalu saya menghampiri ada salah satu jemaat buka tempat makanan di food court. Daniel dan Olivia ada, Pak Giri, tadi Olivia nyanyi. Ayo Olivia bangkit berdiri, ini orangnya buka di food court di timur. Ini lihat ya di belakang ini ya. Anda nanti mampir ke timur, saya nggak promosiin, dia jualan babi CI yang terenak di Surabaya sekarang sama suaminya. Dan waktu saya mampir dan doakan, ini juga penginjil, suaminya hatinya untuk misi luar biasa. Ayo saya mau doa, saya sama istri saya waktu itu. Lalu saya lihat ada mbak-mbaknya. Tiba-tiba ada hatinya Tuhan. Kamu mesti berdoa buat mbak-mbaknya. Kita kadang-kadang malu ya. Kristen dikip di sini aja. Cuma di gereja, pinter nyanyi. Tapi waktu kita lihat orang, itu bukan hatinya Pastor Irwan. Itu hatinya Tuhan. Nggak kebetulan tuh saya ngomong, ayo mbaknya doa sekalian. Di menit yang sama Olivia juga ngomong, ayo doa mbak-mbaknya juga. Sama hatinya. Saya doakan, lalu kita berdoa berempat. Mbak saya doa, saya lupa saya doa apa. Tapi saya ngomong tentang keluarganya, saya ngomong tentang pemulihan. Mbak ini berkaca-kaca, mbak ini terharu. Lalu setelah saya pulang, tahu nggak, mbak ini bukan Kristen. Tapi ternyata mbak ini single parent. Dan mbak ini akan ikut Never Abandon Conference Sabtu ini dijangkau oleh jemaat-jemaat dan pelayan Tuhan ini. Kadang kita cuma perlu adopsi hatinya Tuhan. Dari hati kita gak bisa mengasihi loh. Dunia ini udah rusak. Apalagi hati manusia udah tercemar dengan apa yang terjadi di dunia hari-hari ini. Tapi ketika kita minta hatinya Tuhan, nanti kita akan nyanyikan lagu ini. Saya minta semua nyanyi dari hati. Lagu ini berkata gini, Bes.
berikan ku hati seperti hatimu. Kata-katanya ngomong gitu. Saya lupa, liriknya dimunculkan. Memandang tuayan dalam gelap. Langsung refnya aja. Ngomong gini lagunya. Ku mau berada dalam rencanamu dan melakukan perbuatannya yang besar. Setiap hari minta, lagu ini ngomong gini. Memulihkan hati yang terluka. Ini fungsinya New Life Church. Menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Membagi hidup dan apa? Milik kita bersama. Ini gereja udah lupa. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Saya minta semua tutup mata, jangan lihat kanan kiri. Angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini, katakan. Memulihkan hati. Amin. Yuk jemaat sama-sama katakan. Menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Membagi hidup dan apa? Benar enggak kita lakukan itu? Jadikan hatiku seperti hatimu. Siapa? Bapa. Kita sadar enggak itu hatinya Bapa? Apa kita sudah terlalu nyaman dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita? Ayat 14 kita kembali lagi dikatakan gini. Yesus punya compassion. Sekalipun dia sibuk, sekalipun dia sedih, sekalipun dia dalam keadaan berduka. Tapi hatinya itu gak bisa lihat orang-orang yang terhilang. Pertanyaannya, the question is, hari ini kita sudah Kristen 20 tahun, 25 tahun, kita sudah melayani Tuhan mungkin 20 tahun. Kita sudah dibaptis 25 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, masih adakah dorongan hati Tuhan dalam hidup kita? Kita jujur dengan diri kita masing-masing. Kadang saya pun bisa tidak ada dorongan itu loh. Saya pun bisa ngaku kepada Anda. Karena kita manusia, kita terlalu sibuk dengan bahkan pelayanan. Kita lupa bahwa dorongan hati Tuhan adalah untuk orang-orang yang terhilang. Dan dikatakan di sana, kepada siapa Tuhan punya compassion? Ketika Yesus melihat kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Next slide ada di bold yang kedua. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Halo, siapakah mereka? Saya tergerak dengan ayat ini ketika belasan tahun lalu saya melayani Tuhan. Saya melihat ada banyak orang di lapangan dan mereka 70% bukan orang Kristen. Lalu ayat ini muncul dan selalu menjadi highlight pelayanan saya, yaitu Matius 12 ayat 15b. Kita buka sama-sama. Dikatakan gini, kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan siapa? Halo, kurang keras. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan. Banyak orang. Orang yang tidak kudus, orang yang masih punya pergumulan LGBTQ, orang yang pencemooh. Alkitab nggak ngomong orang yang sudah berubah, orang yang sudah ikut di Life Discovery, orang yang sudah dibaptis. Banyak orang, berarti semua orang. Lalu ayat ini menekankan gini, ia menyembuhkan mereka semuanya. Gereja kita suka disqualify orang. Bahkan kita sebagai pelayan Tuhan, kita suka membawa standar pribadi kita dan mulai kita merendahkan orang lain dan berkata, orang kayak gini kok khotbah, orang kayak gini kok jadi gembala, orang kayak gini. Kita memakai kekristenan untuk menjustify, untuk membenarkan diri kita dan untuk mencari pembenaran di luar kita untuk kita bisa menghakimi orang lain. Saya mau katakan hari ini, gereja ini gak boleh menghakimi siapapun. Gereja ini gak boleh merendahkan siapapun. Gereja ini gak boleh melihat kita lebih baik dari orang lain. Ketika saya melayani orang, terus melayani orang. Kadang-kadang ketika saya diam dan melihat, orang ini kok kebacut ya. Itu biasa. Semua kita bisa merasa itu dalam pekerjaan dan pelayanan. Saya pun masih bekerja. Saya juga kadang-kadang kalau lihat karyawan di perusahaan saya bisa mikir, ngomong sama istri saya, orang ini kok bahasa Ibraninya kebacut.
Tapi ketika saya mulai, ini dorongan hati manusia. Kalau dorongan hati Tuhan selalu lemah lembut, belas kasihan, compassion. Tapi kalau dorongan hati daging kita mulai mau kepahitan. Kita mau mulai marah. Tapi ketika kita mau mulai marah, Tuhan selalu ngomong gini sama saya. Marah itu enggak apa-apa. Tapi jangan tinggal dalam kemarahan. Yang kedua, Tuhan ngomong gini. Anyway, kamu enggak lebih baik dari dia. Kata-kata ini yang terus membuat saya, oke, saya mau terima orang. Kadang orang bilang, oh Pastor Irwan itu saknoan, enggak apa-apa. Some people take me for granted. It's okay. Tapi ini, hati saya tulus untuk supaya gereja ini mengalami Kristus. Saya enggak terima perpuluhan Anda. Anda tahu kenapa sampai hari ini saya masih bekerja. Saya enggak nutup-nutupi. Saya both, saya masih bisnis. Saya kerja. Karena ada legacy, perusahaan yang harus saya teruskan dari ayah saya. Karena hari ini saya cuma mau berusaha untuk supaya dari bisnis kami, gereja ini terus bisa berjalan, termasuk dari Anda semua. Sampai kapanpun kita udah gak ada di sini lagi, gereja ini tetap berdiri dan tetap mengasihi jiwa-jiwa. Kadang-kadang saya ngomong sama istri saya yang kedua, hati yang kedua, mengenal hati Tuhan yang kedua, hati yang mengasihi semua orang. Anda tahu dalam dunia pelayanan pun banyak terjadi persaingan. Banyak gereja yang saat ini cuman seneng ketika tambah besar, tambah rame. Tapi kita gak melihat survei kenyataannya Indonesia belakangan beberapa tahun ini. Orang Kristen gak nambah, orang yang dibaptis juga gak terlalu signifikan. Tapi kita mesti menjadi berbeda New Life Church. Ini komitmen saya dan istri saya. Karena Kristus juga adalah tukang kayu loh. Jangan lupa, Tuhan Yesus pun punya pekerjaan. Kadang kita salah kaprah, kita mikir gini, kalau gembala full time gak boleh bekerja. Siapa bilang? Paulus itu adalah pengusaha tenda. Dia tetap menjadi pengusaha ketika dia menginjil. Supaya ketika dia menginjil dalam pelayanannya, sekalipun gak ada orang mau support dana, dia punya dana untuk support pelayanannya. Kita mesti jadi gereja yang berbeda. Tuhan bilang kuasailah bumi. Tuhan gak ngomong gini, pendeta kuasailah dunia rohani, pengusaha kuasailah dunia sekuler. Tidak ada dunia sekuler dan dunia rohani di hadapan Kristus. Dunia ini harus menjadi rohani. Dunia ini harus melihat dampak dari kehidupan orang Kristen. Orang Kristen mesti mulai keluar dan menjadi terang. Seperti visi gereja kita membangun generasi yang mengalami Kristus. Dan menjadi terang bagi dunia. Kekristenan kita sudah tertidur terlalu lama Bapak Ibu Saudara. Kita udah terlalu nyaman dengan diri kita. Kenapa gereja ini menyekolahkan orang? Semua ada ceritanya. 15 tahun yang lalu kira-kira waktu saya kembali dari Australia. Saya dulu juga harusnya gak pengen kembali. Tapi ketika Tuhan suruh saya pulang. Waktu saya melayani suatu hari. Saya merasakan ini tadi. Tergeraklah hati Tuhan. Saya melayani anak-anak muda dan waktu mereka altar call. Saya waktu itu sering KKR. Setiap minggu, 1 minggu saya bisa KKR 2 kali. Waktu saya doakan orang ini. Waktu itu belum pengalaman, belum punya tim. Saya masih kepala 2. Pokoknya menggebu-gebu aja. Tuhan kasih hati. Ada dua orang datang ke saya. Satu kira-kira waktu itu umurnya 20-an. Dengan dia ngomongnya adiknya waktu itu. Kami gak bisa sekolah. Waktu itu hati saya dek. Sampai hari ini makanya saya paling gak tahan kalau lihat orang gak bisa sekolah apalagi di lingkungan gereja. Kemarin di Alive kita lagi seleksi beberapa orang yang minta beasiswa. Lalu dengan gampang saya kasih nomor saya waktu itu karena saya belum punya sekretaris lah, belum punya. Saya pokoknya rindu sama dia. Oke, ini nomor saya sekolahin kamu. Singkat cerita, saya sekolahkan anak kecil ini dengan kakaknya, biaya hidupnya. Kakaknya waktu itu kira-kira katanya kakaknya. Kok saya lihat, waktu itu saya lihat ini kayaknya bukan adiknya deh. Tapi saya tetap sekolahin dia. Bahkan beberapa kali minta uang tamasya. Sampai mereka waktu itu bisa datang kepada saya ketemu dan sebagainya. Tahu nomor private saya. Sampai setelah 5 tahun kemudian saya sekolahin anak ini. Lulus SD sampai lulus SMP. Suatu hari dia datang kepada saya. Lalu si kakak ini menangis dan bilang gini.
selama ini saya mau mengaku sama Pak Pendeta. Kenapa? Sebenarnya saya sudah ngerasa juga di hati saya sih. Waktu itu saya pacaran sama Jessica yang hari ini menjadi istriku. Ini kayaknya agak aneh nih. Masa anaknya segini? Tapi gak apa-apa, saya tetap give. Kalau dia ngaku, dia bilang ini, selama 5 tahun ini saya berbohong kepada Pak Pendeta. Ini bukan adik saya, tapi ini anak saya. Dan selama ini saya gak punya biaya. Saya ya gak kerja. Anda juga membiayain saya. Saya ditegur Tuhan selama 5 tahun ini. 5 tahun baru ngaku dia. Uang tamasya, uang buku, uang sekolah, uang penghidupan. Oh dia nangis, saya bilang gini, ya sebagai manusia pasti kita mangkel lah ya. Kok gak dari dulu kamu ngomong. Saya tegur dia, kasih itu bukan berarti terus mentoleransi. Kasih itu mendisiplin, amin. Tapi waktu itu singkat cerita, dia sampai lulus SMA, saya sekolahkan lalu dia pindah ke luar kota. Dan dia tulis sebuah surat, dia bilang gini, sekalipun saya tahu Bapak Pendeta merasa, sekalipun saya tahu Bapak Pendeta sibuk, sekalipun saya tahu saya orang yang mungkin gak layak untuk ngomong sama Bapak Pendeta. Tapi Bapak Pendeta tetap menyekolahkan anak saya ini sampai anak saya lulus, dia kasih lihat sertifikatnya. Dan hari itu saya mikir gini, kalau kita jadi orang Kristen kadang kita suka gampang kecewa ya. Kita lihat ada masalah sedikit di gereja. Atau kita mungkin melihat hamba Tuhan jatuh. Kita bukan malah mendoakan tapi kita pakai itu untuk justify. Untuk membenarkan diri kita dan berkata, dia gak baik. Ngapain aku pelayanan? Kita rugi sendiri loh. Tapi waktu saya tahu, ya ada di tempat ini banyak orang misi loh. Banyak sekali. Salah satu PDB kita juga orang misi. Ya, PDB Priscilla ini dulu 5 orang narkoba. Tinggal di rumahnya. Dia dikasih hati sama Tuhan. Waktu itu dia juga ngomong sama saya. Saya dekat dengan beliau. Bahkan sebelum bangun gereja ini. Beliau ngomong gini. Ya takut juga loh tante ini. Ini bukan hatinya tante loh. Orang-orang itu kalau marah. Pukul pintu. Pintunya tuh setiap hari rusak. Pastor Irwan. Benerin lagi. Tapi ketika dengan compassion-nya Tuhan. Bukan compassion-nya kita loh. Satu-satu mulai bertobat. Bahkan datang ke dia bilang. Mami. Kalau Tuhan gak pakai mami. Aku gak mungkin jadi benar. Satu-satu menikah, punya pekerjaan. Karena ada satu ibu yang cuma minta hatinya Tuhan. Kenapa saya selalu ngomong minta hatinya Tuhan? Karena kalau enggak kita bisa jadi sombong. Ini hatiku, aku memang evangelis. Bukan ini hatinya Tuhan. Sejak saat itu saya punya hati. Saya ngomong sama Ninis, sama Pak Christian. Kita harus menyekolahkan lebih banyak orang. Saya bukan malah kecewa waktu orang itu bohongin saya. Tapi saya mikir, apa yang saya bisa lakukan untuk supaya lebih baik ya? Itu loh hatinya Tuhan, gak gampang kecewa. Gak gampang kita lihat generasi ini generasi instan, generasi yang maaf ya. Kadang-kadang kurang bisa respect, ketemu orang juga gak nyapa, orang perlu bantuan juga. Ini harus dipatahkan di dalam gereja. Menjadi generasi yang tunduk, hormat, respect, peduli, saling sayang satu sama lain, mengcover satu sama lain. Tepat waktu, ibadah. Hari-hari ini dengar loh, ini sudah akhir zaman. Anda gak sadar kalau ibadah aja Anda gak bisa on time. Kadang Anda gak sadar. Anda mulai menggeser Tuhan dan gak bisa prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Saya sebagai gembala karena saya mengasihi Anda. Saya harus ingatkan. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kalau kita gak bersekutu dengan Tuhan. Gak ingat firman-Nya. Gak ingat didikannya. Kita bisa melenceng dalam hitungan detik. Dan hari ini bukan dengan kebanggaan. Saya kemarin minta datanya dari beliau-beliau ini. Boleh dibuka datanya. Waktu saya tinggal 15 menit. Masih ada 2 poin lagi. Saat ini gereja mensupport beasiswa, santunan, penyuluhan, bimbingan koordinator untuk pendidikan. Termasuk menyekolahkan orang-orang di daerah timur Indonesia. Wahana Visi. 163 orang yang gereja ini support setiap bulannya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini bukan jumlah jemaat kebaktian penjangkauan loh. Kalau kebaktian penjangkauan, jemaatnya kira-kira 290, betul ya Pak Kris? Kehadiran 250 sampai 300. Jadi Anda jangan salah, jemaat hari Kamis itu mereka memang rindu. Bukan berarti 300 orang tuh semuanya disupport sembako, enggak. 163 ini yang sudah tertanam di dalam life group. Yang sudah dijangkau, ada 20 koordinator, 20 gembala. Salah satunya ada koordinatornya datang pagi ini. Coba bangkit berdiri Bu Eva, betul ya? Bangkit berdiri supaya tahu. Ini salah satu gembala di kebaktian hari Kamis. Tepuk tangan buat ibu ini, come on.
Kadang orang gak kenal hatinya kita. Waktu kita mulai orang bilang ngapain bikin gini, ngapain bikin gitu. Hei, ada bendara juga di sini yang tahu, bendara-bendara. Pengeluarannya banyak. Tapi itu caranya untuk menjangkau semua rakyat Surabaya. That's why saya terus ngomong sama New Life Church. Kulit hitam, kulit putih, kulit apapun, suku, ras, bangsa, bahasa. Semua orang harus bisa datang ke tempat ini. Naik motor, naik becak, naik bemo, naik mobil, naik kaki. Harus ada di gereja ini. Ini bukan gereja untuk orang kaya. Ini gereja untuk semua orang. Kadang orang takut masuk ke sini loh. Karena wajah Anda merengut semua. Datang, gereja ini cek mewah ya. Terus lihat jemaatnya, serem-serem. Coba senyum dong jemaatnya. Jemaat yang penuh dengan kebangunan rohani. Supaya orang lihat Anda tuh, oh iya, aku naik kaki pun berani masuk sini. Karena beberapa orang bilang sama saya, di gereja Betel Indonesia, GBI sekarang kalau ketemu saya keri loh. Saya ngomong ini bukan apa, keri. Pendeta-pendeta senior kalau ketemu saya gini, sama-sama GBI. Tapi you pendeta besar. Besar apanya om? Om lebih besar. Masa perutnya om lebih besar? Om, biasa aja gereja saya ini, beneran. Di cewek kayak gitu biasa saja, nyonyo. TV-nya itu segede bagong. Satu RW tak kumpulin juga enggak segede TV, bunyo. Pak, gereja kita nothing Pak. Karena menurut saya gedung gak penting, yang penting orangnya. Saya malah keri kalau dibilang gitu, oh gereja besar di CW. Besar apanya Pak? Kalau kita cuman besar gedungnya, tapi hatinya gak besar. Gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mendingan gereja di India itu loh. Sound system semuanya ala kadarnya. Pakai layar tancap. Kemarin saya merinding lihat 80.000 jemaat datang di satu kebaktian. Kaya, miskin, sakit, sehat 80.000. Kadang kita punya 1.500, punya 5.000 aja kapasitas 30.000 aja kita udah sombong. Ini sampai lapangan dipakai karena gak cukup. Revival akan terjadi. Halo? Dan baptisan 2024. Ada 17 orang dari kebaktian umum, 19 orang dari Alive. Dan siang ini masih ada 5 orang lagi dari Alive. Kita sedang mendoakan 5 orang lagi minggu depan akan dibaptis. We are on the move, kita lanjut sedikit. Lalu fase yang kedua, apa respon hati kita? Tadi kita mengenal hati Tuhan kan, hati yang penuh belas kasihan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Sekarang respon kita baca ayat 15-16. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Kadang kita pelayanan kan mau enaknya tok kan. Mengembalakan gak mau, life group gak mau. Murid-murid itu waktu itu kayak gitu. Siapa yang gak life group katakan? Amin. Oh gak ada, semua di sini life group luar biasa. Hei, suruh mereka pulang Tuhan. Cukup pelayanan itu cukup. Jam setengah 12, jam 12 selesai. Cukup. Tapi Yesus berkata kepada New Life Church, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan tahu mereka tidak punya apa-apa. Kita saat ini mungkin berkata, uang jajan aja tipis. Aku nggak punya, gajiku pas buat persepuluhan, semuanya dihitung pas. Pokoknya pas. Tuhan challenge hati kita seperti Tuhan menantang murid-muridnya. Apa yang ada padamu? Tuhan menguji hati mereka. Tuhan bisa kok kasih mereka makan. Tuhan bisa nyelamatin Surabaya tanpa New Life Church, tanpa gereja-gereja. Tuhan tinggal muncul dan Tuhan katakan bertobat, aku mau datang. Saya percaya 5 juta orang di Surabaya bertobat. Tapi Tuhan mau tantang kita dengan apa yang kita punya. Satu quote yang Anda bisa bawa pulang. You cannot give what you don't have. Anda gak bisa kasih apa yang Anda gak punya. Sekarang apa yang Anda punya? Sedikit Tuhan. Tuhan mau yang sedikit itu Tuhan mau pakai. Untuk supaya banyak orang dimenangkan. Untuk supaya banyak orang dijangkau. Jangan tunggu gini. Nanti kalau 5 tahun lagi aku dipromosikan jadi GM. Gajiku sudah 2 digit. Aku baru melayani Tuhan. Percuma. You cannot give what you don't have. Anda hanya bisa berikan apa yang Anda punya saat ini. Apa yang sedikit Anda punya saat ini. Di tanganmu. Jangan gini terus. Hidup kita gini terus. Semakin kita gini gak ada berkat, percayalah.
Tapi semakin kita gini, itu prinsip kerajaan Tuhan. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata tidak akan pulang, tidak membawa berkas-berkasnya. Saya ngajar ini bukan untuk supaya Anda transaksional sama Tuhan. Tapi untuk Anda mengerti, hidup ternyata juga buat orang lain. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, kalau mau nyaman Bapak Ibu, kalau mau nyaman Bapak Ibu, saya memilih untuk tidak menjadi gembala. Karena kalau jadi gembala, apalagi sekarang jemaat total 1.000. Selalu setiap hari ada masalah. Pasti. Bagaimana respon kita menghadapi masalah itu aja. Dulu saya pengennya jadi pengusaha tulen dan jadi penginjil tulen. Saya mau KKR di mana kek urusan saya. Saya mau jangkau ribuan orang. Saya pakai semua yang Tuhan percayakan untuk saya jadi penginjil. Tapi waktu saya jadi gembala, satu hal yang saya belajar sampai hari ini. Saya belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Saya belajar untuk berbagi. Saya pun belajar menjadi orang yang lebih baik dari semua gembala dan full timer. Tepuk tangan buat full timer dan gembala yang luar biasa ini. Orang-orang muda, mereka yang mungkin Anda nggak lihat. Salah satunya Jennifer yang hari ini nggak pelayanan. Saya sampai bingung. Dia ini PA saya sama 5 tahun. Tapi dapat jodoh juga di rumah ini. Asik. Coba nggak melayani, nggak ketemu jodoh. Saya bilang sama dia, kamu masa muda kasih ke Tuhan. This is a word for you. Ini bukan sesuatu yang, this is a word for you. You catch it. Kamu tangkap ini. Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan untuk rumahku? Tuhan gak pernah berhutang dan Tuhan gak akan biarkan kamu terlantar. God is responsible with your life, Jennifer. Ada orang-orang yang bayar harga, Bapak Ibu. Ini pulang dari Amerika, nih pasangan suami istri, bangkit berdiri nih. Ini yang satu kepala kantor, coba bangkit berdiri. Ini orang-orang yang setiap hari mikirin kursi Anda, mikirin tamu gereja, mikirin bagaimana gereja bisa berjalan dengan baik, mikirin wangi-wanginya gereja. Bukan cuma karena full timer, but mereka mau taruh hidup mereka untuk orang lain. Halo, yang terakhir, ayat 17 dan 18. Ini respon kita ya. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanyalah 5 roti dan kurang keras. Hanya apa? Coba lihat kedua tanganmu. Kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Waktu saya hari Rabu itu ke sini, Tuhan ngomong, kamu khotbahkan ini lagi. Saya bilang, moh Tuhan, mendingan jemaat dipulihkan. Banyak yang depresi Tuhan, banyak yang punya pergumulan. Tuhan bilang, enggak. Ini bukan saatnya untuk pergumulan mereka, tapi untuk pergumulan orang lain. 5 roti dan 2 ikan di tangan mereka. Bawalah kemari kepadaku. Saya kasih langsung poin 3 dan 4. Kalau Tuhan memberikan hatinya, respon kita hanyalah yang ketiga, taat. Katakan taat. Yang keempat apa? Mau. Ayo sama-sama baca. 1, 2, 3. Taat. Mau. Waktu live 3 bulan lalu, kebaktian jam 10. Mereka puas, mereka lihat ada 40 orang di ruangan sana. Waktu saya challenge, kita harus keluar dari kenyamanan. Pastor, mereka waktu itu ya wajar lah. Youth pastornya baru, semuanya baru. Mereka berpikir, Pastor, kita nggak mumpuni, Pastor. Kita takut nanti nggak ada yang melayani. Dan waktu kita mau pindah ke jam 1, ada beberapa, ya ini biasa lah ya, orang tua yang belum terbiasa, pasti. Wes anakku ikut kebaktian jam 10 aja. Tahu enggak, beberapa gembala itu, saya nggak cerita sama Anda. Ini karena Anda keluarga, Anda harus tahu. Mereka down banget. Mereka ngitung 40 kebaktian jam 1 di ballroom besar seperti ini. Yang nggak mau ikut 20 lebih. Ya apa? Saya bilang nggak apa-apa. Itu 5 roti 2 ikanmu tetap maju. Sungguhan ta. Mereka karena kalau tanya Pastor Irwan, pasti Pastor Irwan itu karena orangnya nekat. Bukan. Pastor Irwan memang nekat. Tapi nekatnya karena Pastor Irwan mikir, gimana kalian mau berkembang kalau di ruangan kecil itu terus. Waktu mereka berani, sekalipun mereka gak sempurna loh ya. Gembalanya pun masih banyak yang gak sempurna. Saya pun sampai hari ini gak sempurna. Tapi dari 40 orang, dalam waktu beberapa bulan, jangkau sekolah ini. Tuhan kirimkan sekolah ini. Tuhan kirimkan dari yayasan ini untuk dimuridkan. Bahkan ada orang yang di luar Kristus
memberikan diri dibaptis, seluruh keluarganya tidak kenal Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, kalau kita nggak mau, Tuhan nggak akan lakukan sesuatu dalam hidup kita. Apa respon kita? Kurang keras. Taat dan kurang keras. Respon kita? Saya kasih satu quote ini, Anda bisa catat. Quote ini ngomong gini, God is not looking for someone who is able, but someone who is available. Tetap quote-nya, Tuhan gak cari orang yang mampu, tapi Tuhan cari orang yang mau. Saya gak mampu Bapak Ibu. Gak mampu saya sebulan 2 kali harus khotbah lain di tempat ini. Saya masih bekerja juga, saya masih urus karyawan, saya masih urus perusahaan, saya masih harus urus gereja, saya harus prioritaskan rumah tangga. Saya kadang-kadang ngomong sama Tuhan, saya gak mampu Tuhan. Tapi saya mau Tuhan. Saya berdiri di sini mewakili Anda sebagai full timer, tapi juga sebagai pekerja. Karena saya punya banyak orang di bawah saya yang saya harus kasih mereka makan. Jangan katakan aku ya sibuk loh pastor, aku pengusaha. Yet saya juga bisa merasakan Anda yang pengusaha. Saya lagi pimpin satu proyek yang cukup menyita waktu. Tapi Tuhan ngomong itu, Anda tahu nggak? Saya nggak mau ngomong sekarang secara detail karena waktunya. Dari 15 tahun yang lalu. Dan 15 tahun lalu waktu hamba Tuhan tuh ngomong gitu, papa saya waktu itu masih ada. Waktu itu saya mikir nggak mau urusan papaku ya urusan papaku. Hamba Tuhan tuh nggak tahu apa-apa ngomong gini. Berapa tahun ke depan kamu akan lakukan ini. Dan kamu gak boleh tinggalin apa yang papamu akan tinggalkan buat kamu. Waktu itu saya marah. Saya mikir gak mau, aku maunya tiap hari pokoknya pelayanan. Buat saya waktu itu pelayanan tuh ya ini. Padahal enggak. Pelayanan tuh terjadi di luar ini loh. Ada orang-orang yang melayani saya 15 tahun. Bersama-sama dengan saya dan mendoakan saya. Sampai hari ini saya setia. Setiap hari saya harus benar-benar atur waktu untuk ngantor di gereja. Untuk saya telepon ini, telepon itu. Untuk orang tanya ini. Tapi saya thankful, saya punya partner, saya gak sendirian. Tapi saya mau produktif aja dalam hidup ini. Untuk Tuhan, saya mau kasih tahu Anda ya. Kita ini bukan pemilik apa-apa. We are not the owner of everything. Jangan GR. But kita adalah steward of everything. Kita ini adalah hamba dari semua yang Tuhan punya. Halo? Kita bukan pemilik apa-apa. Apalagi yang bilang, itu yang punya gereja, ngawur aja. Gak ada. Katakan kanan kiri. Maaf, ngomong gini, lu gak punya apa-apa. Ayo ngomong, gak apa-apa. Ngomong ke Pastor Irwan, ngomong. Lu gak punya apa-apa, betul yang punya semua Tuhan. Kita mau setia gak sih sama Tuhan hari ini? Kita mau gak sih bangkit berdoa, berlutut, berpuasa untuk kota ini. Kembali lagi menyembah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, halo. Dan yang terakhir, ini lihat ceritanya. Ketika mereka mengumpulkan semua itu. Disuruh nyala orang banyak itu duduk di rumput. Diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Memecah-mecahkan roti, memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikan kepada banyak orang. Ayat 20 mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Berapa sisanya? 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira berapa? 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kita kadang senang bagian ini. Yesus mengambil 5 roti 2 ikan. Yesus menengadah. Diberkatilah roti dan ikan ini. Memberi makan ribuan orang. Wow, kita nggak lihat. Itu semua dari 5 roti dan 2 ikan. Kita cuma mau berkat-berkatnya. Kita mau leftovernya. 12 bakul loh. Oh, nanti kalau aku diberkati. Oh. Tapi dari kejadian ini ada satu anak kecil yang taat. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Ketika Tuhan bilang kasih mereka makan. Kalau hari ini kita yang egois tak simpen sih lumayan iki roti matahari mana? Iki enak iki tukune waduh iki. Jadi kalau orang Surabaya kan. Cek enake rotiku, cek enake waktuku suruh melayani. Kita rela gak? Cek enake aku kongkon live group. Sibuk, ya ampun kalau Tuhan bilang kamu perlu oksigen. Ya sibuk. 5 detik gak nafas kita. 5 roti 2 ikan. Tapi anak kecil ini punya respon yang benar, taat dan mau. Oh Tuhan butuh ya. Ya ampun, perpuluhanku loh rek, mek 200.000. Apa gunanya buat gereja yang butuh 300 juta operational tiap bulan? Gak usah wis.
Tapi anak kecil nih dapat hatinya Tuhan. Ya wis lah. Ya 12.000 rek orangnya. 5.000 laki-laki dan perempuan belum termasuk wanita. Dan anak-anak 12.000 sampai 15.000. Tapi anak ini mau taat dan mau. Bahkan sampai hari ini anak kecil ini namanya kita kenal. Anda tahu siapa namanya? Roti Boy. Ya. Serius amat sih. Dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Dipersembahkan. Hei. Saya tutup dengan ini. Seringkali tugas dan beban yang Tuhan berikan kepada kita adalah sarana untuk dia memberkati kita. Tapi tugasnya datang duluan. Siapa yang tunda tugas? Bertobat. Halo? Seringkali tugas dan beban itu untuk ini loh. Kita maunya lihat itunya dulu. Tak kasih tahu rahasianya ya. Taat dulu dan mau dulu. Baru provisinya, penyediaannya datang. Suatu kali, saya akan tutup dengan ini. Ada satu ibu oma-oma cerita dengan saya sambil berlumuran air mata. Dia berkata, tak ceritai, Nip, tak ceritai. Oma ini punya 4 anak. 1 cowok yang paling besar dengan 3 adiknya semua cewek. Di tahun 60-an dia bilang. 60 sekian hampir tahun 1970. Oma ini tidak punya apa-apa. Makan saja susah. Jadi kalau satu keluarga ber-6, dia, suaminya, anaknya 4. Makan sate itu 5 biji, lontong tidak bisa. Kadang nasi yang kerak itu. Nasinya banyak, sate 5 biji atau kadang 10 kalau lagi nabungnya bisa makan. Itu sate ayam 10 itu dibagi 6 orang. Bahkan kadang cuma makan nasi. Oma ini cerita sambil menangis, berlumuran air mata. Dia bilang gini, suatu hari anakku yang nomor paling besar ini, yang pria ini, dari umur 10 tahun dia sudah jualan buku. Dia jualan keliling, dia sudah kerja. Umur 12 tahun sudah naik kereta api. Sudah harus kerja keluar kota dari Surabaya ke Jakarta, ke Bandung dan sebagainya. Waktu anak yang pria ini umur 12 luluslah SD. Oma ini duitnya pas-pasan. Ngepas sekali. Tapi oma ini setia. Waktu ikut kebaktian diumumkan. Gereja sedang pembangunan. Kurang uang segini untuk beli pagar. Dia punya uang yang pas untuk belanja. Dan untuk sesuatu untuk anaknya yang laki ini. Tapi dia juga tergerak. Kasihan rek, gerejanya tidak bisa beli pagar. Kalau dia datang ke anak cowok ini paling besar waktu itu umur 12 tahun. Anak ini lulus SD. Mau masuk SMP ada tamasya di Bali. Makanya sampai hari ini kalau saya lihat orang tidak bisa tamasya itu ya apa ya? Karena saya dengar cerita ini. Anak pria ini ngomong sama maminya, "Mami, I'm excited loh." Pakai bahasa Belanda, "Aku seneng mau tamasya." Maminya murung, bingung. Cerita, ya apa masih cerita? Uangnya pas. Aku pengen nyumbang gereja itu loh, beli pagar. Tapi anakku gak bisa tamasya kalau aku bayar pagar ini ya apa ya. Waktu oma itu ngomong sama saya dia nangis. Terus dia tanya sama anaknya gini, singkat cerita. Nak, uang mami tinggal segini. Dan uang ini kalau buat kamu tamasya bisa. Tapi gereja perlu beli pagar, uangnya pas segini. Terserah kamu nak. Karena mami sayang sama kamu. Dan anak kecil ini punya respon hati yang taat dan mau. Gak salah dia bilang, tamasya aja Mi. Gak salah. Kalau saya jadi orang tua mungkin saya juga pikir tamasya dulu nabung lagi. Itu manusiawi. Tapi besoknya anak ini datang ke maminya bilang gini, Mi, nanti kalau kita punya uang lebih, nanti Tuhan pasti berkati kita ke Bali kapan? Gak apa-apa Mi.
Tapi kalau gereja enggak punya pagar, Mi, kasihan namanya anak kecil. Nanti kalau ada maling gimana? Dan kemarin aku doa, Tuhan bilang, uang ini kasih aja semua ke gereja, Mi. Aku enggak usah tamasya. Waktu anak ini ngomong gitu, bayangkan perasaan seorang ibu. Maminya nangis, bilang, sungguhan, Mi, aku rela kok. Dan dia cerita bilang gini, tahu enggak, anakku itu waktu semua satu kampung tamasya. Ada salah satu pelayan Tuhan ini yang papanya dulu satu kampung sama papa saya. Tapi waktu SMA main basket bareng. Dia ngongkel sepeda itu sambil keliling kampung katanya. Lihat kanan kiri enggak ada temen. Maminya lihat dia di sudut itu juga nangis. Tapi dia rindu, umur 12 loh. Dia rindu lihat gerejanya itu terbangun dengan baik. Suatu hari ibu ini cerita sama saya. Dan setelah itu saya enggak tahu. Tiba-tiba saya malam tuh dapat mimpi. Saya tahu tuh bukan mimpi tapi penglihatan, saya lihat sinar yang terang. Dan dia bilang gini, di kamar mandi penglihatan itu. Saya lihat dulu itu kan tahu ya bak mandi. Masih ada ngalami? Sekarang pun masih punya itu bak mandi yang wah kalau dingin, wah cepat-cepat. Dia lihat dalam penglihatannya itu ada bak mandi itu. Airnya itu mengalir deras. Dia lihat benar-benar dia bilang, Cuk, aku lihat benar-benar itu air mengalir. Aku enggak ngerti waktu itu. Oma cuma tidur lihat itu air mengalir terus. Sampai keluar-keluar kamar mandinya itu katanya tahu ya. Yang kuno-kuno bawahnya itu masih ada ini loh. Space-nya itu loh. Airnya sampai keluar-keluar. Terus dia lihat sinar yang terang. Dia bilang gini, jangan takut disebut namanya. Aku Yesus. Dia kaget karena Oma ini juga orang polos. Kamu lihat air yang terus ngalir itu? Itu sikap hati anakmu. Aku akan memelihara dia. Dan air yang mengalir ini terus adalah sampai kapanpun dia dipanggil Tuhan suatu hari. Dia akan terus punya hati yang air seperti air yang mengalir. Artinya gini, gak usah takut. Aku akan memberkati dia. Berkat bukan cuma ngomong soal uang loh ya. Tapi aku akan memberkati hidupnya untuk jadi berkat. Mami itu tangkep. Didoakan gak kasih tahu. Sampai suatu hari, saya mulai melayani Tuhan. Dan seorang mami ini duduk panggil saya. Menceritakan ini. Dan orang yang saya ceritakan ini adalah ayah saya sendiri. Waktu saya mau melayani Tuhan, saya nangis ceritain dia. Dia ngomong tuh sambil nangis. Itu aku lihat air tuh mengalir. Dulu betapa miskinnya kita. Tapi papamu malah mau kasih itu semua ke gereja. Aku ini nangis sampai dia cerita sampai hari ini pun papa saya sudah dipanggil Tuhan tapi oma saya ini masih ada 93. Siap kali cerita ini bukan kita tapi Tuhan. Saya cerita ini gak ada ngebanggain siapa-siapa tapi memang nyata sampai detik nafas papa saya dipanggil Tuhan di rumah sakit. Ini saksinya Bu Anisia ini. Dia injilin itu suster-suster itu dia bilang gini, gak usah takut oksigen tuh punya Tuhan. Dia telepon, Nis tolong Nis, pesenin tuh 1 dus kopi Excelso kiriman ke rumah sakit. Itu dalam keadaan dia di oksigen. Dia masih bisa mikirin orang lain. Saya bisa melayani hari ini kalau orang tanya, papamu pendeta ya? No, saya dengan bangga bilang, papaku pengusaha, tapi hatinya pendeta. Kita gak perlu jadi pendeta untuk jadi berkat. Kita perlu berubah untuk minta hatinya Tuhan. Halo, church, bangun. Ayo sama-sama dengan saya. Saya gak punya gereja ini loh. Suatu hari saya juga akan turun dan angkat gembala lain. Ayo sama-sama. Kita semua sama-sama cacat kok. Gak ada yang sempurna. Tapi kita sama-sama bangun gereja ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya minta semua praise and worship maju ke depan. We want to take it seriously. 4 hal ini kita bawa pulang yuk. Yang pertama, hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Rekapannya. Yang ketiga, respon kita. Taat. Dan mau. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. New Life Church. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, hati yang mengasihi semua orang.
Dan respon kita semua, WL bantu saya. Apa? Taat dan mau. Ayo mulai hari ini kita semuanya personal sama Tuhan. Gak usah pikir gembalanya siapa. Toh saya gak akan jadi gembala selamanya. Kita personal aja sama Tuhan. Karena suatu hari nanti gak ditanyain kok. Kamu cuma di Life Church ya? Pelayanan berapa kali sih? Gembalamu baik gak? Enggak. Tanyain satu-satu. Gimana responmu? Gimana responmu? Gak akan ditanya. Kamu singer ya? Enggak. Saya mau bawa prinsip ini sampai saya suatu hari harus menghadap Tuhan. Pilihannya di tangan kita. Kita mau serius gak sama Tuhan? Nyanyikan lagu ini, angkat kedua tangan. Semua kita menghadap Tuhan pribadi. Tahun ke-11 ini bukan main-main. Saya merenung 1 minggu. Tahun yang mulai akan banyak tantangan. Fondasi mulai Tuhan akan izinkan uji. Orang-orang yang akan ada dalam visi akan terus bersama-sama. Orang yang tidak akan Tuhan bawa keluar. Itu akan terjadi kok. 1 minggu saya merenung. Saya gak pernah ngomong ini tapi Anda adalah keluarga kan. Saya akan soon usia 40 tahun. Saya mikir gini, 45 boleh gak ya ada gembala lagi yang lain. Tuhan bilang enak 45. 50 Tuhan enak ya gak tahu, Tuhan yang tahu kapan harus. Bukan berarti gini, tunggu saya dipanggil Tuhan baru ada gembala. Enggak, kalau Tuhan bilang 50 serahkan kepada Pastor Kasten misalnya. Ya udah saya serahkan. Atau umur 60 serahkan kepada siapa? Any one of you maybe. Saya gak punya keuntungan apa-apa loh. Saya bangun gereja bukan untuk memperkaya kami. Tapi kami justru belajar untuk bisa menabur. Kemarin teman saya ngingetin saya gini. Gak apa-apa bro, kadang tuh saya, ini ngomong aja ya karena keluarga. Kadang saya ini malah minder. Saya ini kok gembala tapi saya juga masih kerja ya. Nanti gimana kalau jemaat, ini ngomong hati ke hati ya. Nanti kalau jemaat tahu saya masih bisnis, nanti jemaat ini semakin pelit loh. Ada pembangunan gak mau nyumbang, dipikir ditutup pasarnya semua. Nggak enak loh, saya ini kan punya pergumulan kan. Saya ini ngomong gini sama sahabat saya, sama pendeta. Repot ya orang Kristen ini. Kalau hamba Tuhannya nggak ada kerjaan, dibilang ngambil perpuluhan. Tapi kalau gembalanya punya kerjaan, biar no gembalanya nyumbang, soge kok gembala nih. Kadang-kadang saya takut loh kalau orang tahu saya punya kerjaan. Sungguhan. Tapi sahabat saya itu ngomong gini, justru kamu lah beda sih bro. Di saat di tengah-tengah orang mau ngomong apa, memang Tuhan kasih kamu itu kok. Ngapain lu pusing? Ya bener juga ya. Terus saya diingatkan gini, kalau lu punya bisnis, punya kerjaan, lu takut jemaat gak nyumbang. Berarti lu masih mengandalkan kekuatan lu kan? Iya ya. Kadang-kadang kita gak sadar. Iyo. Cingli. Saya kemarin ketemu dia berdua. Saya ini juga masih banyak diingatkan orang. Makanya kita nih kadang-kadang ya. Jangan sombong. Diingatkan orang gak mau. Oh iya cingli ya. Tapi kalau gini, dia bilang gini. Kalau kamu dipakai Tuhan juga dalam pekerjaan. Dan Tuhan berkati pekerjaanmu. Dan memang banyak jemaat yang gak mau nyumbang. Karena kamu juga businessman. Ya wis. Tuhan akan berkatin kamu supaya kamu semua. Iya juga ya. Ya ampun gak kepikir aku kayak gini. Makanya saya tuh kadang-kadang tuh bergumul gitu. Waduh, saya masih manusia kan. Karena dulu waktu kita bangun gereja awal-awal, beneran. Gak ada yang nyumbang. Ya karena waktu itu jemaatnya masih anak muda semua lah. Dimengerti. Jadi habis berapa M tuh harus bangun ya. Harus berupaya cuma 2-3 orang paling. Ini saya ngomong karena kita keluarga loh ya. Gak ada apa-apa loh. Supaya Anda tahu sejarahnya gereja ini. Dan saya gak punya kepentingan apa-apa. Tapi waktu saya kemarin diingatkan gitu saya bilang, cengli juga. Karena sampai hari ini, kenapa sih kita masih bekerja? Karena itu Tuhan yang kasih. Dan yang kedua, supaya pelayanan ini terus bisa berlangsung, of course juga bermitra dengan Anda semua. Karena kalau kita menabur, kita yang diberkati. Halo, ini prinsip loh. Jangan bilang, oh prosperity, oh ngawur. Itu memang prinsip kerajaan Tuhan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur bukan ngomong soal uang tok loh ya. Waktu, pelayanan, doa, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu semuanya taburan kita. Ini tahun ke-11, saya ngomong sekali lagi ini, saya ngomong serius buat semua pelayan Tuhan dan semua. Kita mesti lebih serius melayani Tuhan. Please lah. Jangan kita mencemooh orang, jangan kita merasa lebih baik, kita merasa pintar ini, pintar no. Karena saya pun mau bertobat tiap hari pikul salib untuk saya lebih rendah hati. Saya challenge Anda, semua gembala life group, semua kepala koordinator. Jangan terus kalau melayani berpikir, oh ini gerejanya Pastor Irwan. CNAI mikirnya kayak gitu. Saya juga bisa jawab kepada Anda. Saya melayani juga seperti Anda. Saya juga bekerja seperti Anda. Dan saya juga mau menabur seperti Anda menabur. Ayo
kita sungguh-sungguh. Kita pulang 15 menit lebih telat hari ini. Bahkan mungkin kita pulang 1 jam lebih telat, gak apa-apa. Asal hati kita berubah. Semuanya kita angkat kedua tangan kita. Nyanyikan lagu ini dengan lembut. Memulihkan hati. Ini jadikan doamu. Jadikan ini jeritan hatimu. Jadi rumah bagi mereka yang lelah. Yes Lord. Bagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu Bapa. Minta hadiah Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu, katakan, oh, memulihkan hati yang terluka. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa di rumah bagi mereka yang lelah, menjadi hidup dan milik kita bersama. Jadikan Sikiara takara takara bara 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 sikiara bara 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 memulihkan hati. Yes, ini panggilan setiap kami Tuhan. Bara sikiara bara 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 bagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan seperti hatimu. Semua pribadi angkat kedua tangan. Suatu hari kita menghadap Tuhan. Tuhan gak akan tanya perusahaanmu apa. Tuhan gak akan tanya gerejamu berapa ribu, berapa cabang. Tapi Tuhan tanya berapa jiwa yang kamu menangkan. Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kita mau jadi Kristen yang mau bertobat. Jangan jadi Kristen yang nyaman. Kristen yang hanya suka dengar khotbah tapi gak pernah melakukan firman. Tapi Kristen yang mau berkata gini, saya ngomong gini pun ini untuk diri saya jauh dari sempurna. Jangan lihat kepada saya, lihat kepada Tuhan Yesus yang sempurna. Berikan hatimu Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa. Ini harus kembali ke gereja ini Tuhan. Life group kita, kami gak mau lagi nyaman Tuhan. Pelayanan kita gak mau lagi cuma nyaman, kita rilis lagu. Gak ada gunanya kita rilis lagu, kita mau masuk box office lah, kita mau apa. Tapi kalau gak ada jiwa yang kita menangkan, gak ada gunanya. Ini hati Tuhan buat kita semua, termasuk buat saya. Setiap hari saya ditemplak secara kudus dengan Roh Kudus. Tuhan tanya, ini punyamu? Bukan Tuhan, setia kamu. Saat saya bilang, Tuhan aku menyerah Tuhan, aku gak mampu. Tuhan lo lihat sendiri tesku, aku evangelis bukan gembala. Tuhan bilang aku gak mungkin salah pilih. Justru karena kamu gak mampu, aku mau pakai kamu. Itu setiap hari Bapak Ibu. Makanya kenapa Anda perlu life group. Di life group Anda diingatkan, sekalipun teman-teman life group gak semuanya sempurna. Ada yang datang kepada saya bilang, percuma pastor di life group isinya gosip. Saya selalu bilang gini, maaf kalau ada yang seperti itu. On behalf of siapapun saya bilang maaf ya. Tapi life group itu gak ada yang sempurna, tapi itu bagus loh untuk Anda. Pakai tangan-tangan ini Tuhan, angkat kedua tangan sekali lagi. Angkat kedua tangan lebih tinggi Tuhan, kau pakai jemaatmu ini Tuhan. Mulai hari ini hati kami berkobar-kobar. Mulai hari ini hati kami respon. Hati kami rindu. Hati kami mau, hati kami taat. Apapun yang kami punya, inilah 5 roti dan 2 ikan. Aku serahkan kepadamu Tuhan. Untuk jadi berkat, bukan hanya untuk diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus. Pakai jemaat ini, semua yang percaya katakan. Kurang keras sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Sekali lagi lihat kanan kiri, ditepuk. Jangan tepuk istri orang ya. Tapi ditepuk sahabatnya bilang gini, yuk sama-sama. Dia bilang, kalau sendirian berat, tapi yuk sama-sama ya. Silakan duduk. Haleluya. God bless you.